Ini Agripak kita membuat konsep memang multi varietas ya, bukan hanya dari tanaman pangan, kita juga ada tanaman hortikultura sampai nanti perkebunan. Sebenarnya konsep kita itu adalah ingin memasukkan semua komoditas yang ada di kecamatan ini ada di sini. Ini sebagai nanti kedepannya ingin kita konsep sebagai pusat pembelajaran, atau tidak kalah penting adalah ketika orang ke Rowokelai sudah melihat kalau di Rowokelai itu tanamannya ada apa saja sih di situ. Dan memang kita tidak bisa bekerja sendiri ya, karena ini lahannya cukup luas dan kita nggak bisa masing-masing itu di semua komoditas dia menguasai. Jadi kita menggandeng teman-teman petani milenial yang ada dalam satu kecamatan sesuai dengan keahlian mereka. Di sini ada yang ahli hortikultura, tanam bawang merah, kita gandeng, suruh masukkan bawang merah ke sini. Terus ada yang ahlinya di bidang tanaman pangan, dia di padi, di kedelai, dia bagus, ya kita ajak ke sini. Kemudian ada yang dia menguasai perkebunan, baik dari kelapa, ya, kemudian kopi, kemudian yang lain, kita ajak juga ke sini. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, pada hari ini kami berada di Agripak Smart Farming Kecamatan Rowokelai. Bersama saya, di sebelah saya ada Koordinator BPP Kecamatan Rowokelai, beliau Bapak Sutrisno SP. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mas Sugeng. Di siang pada hari ini kita dalam keadaan sehat dan saya sangat tertarik sekali dengan konsep Agripak Smart Farming di Kecamatan Rowokelai ini. Dan luar biasanya baru satu kecamatan atau baru pertama kalinya ada di Kebumen. Kebumen, bener. Mungkin dipersilahkan untuk menyapa sahabat tani yang ada di rumah terlebih dahulu. Terima kasih Mas Sugeng. Halo, assalamualaikum sahabat tani dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Sutrisno, saya koordinator dari Balai Penyuluhan Kecamatan Rowokelai. Dan tadi udah diutarakan sama Pak Sugeng kalau di Kecamatan Rowokelai sekarang ada Agripak. Gitu. Dan Agripak ini kalau saya lihat ini banyak sekali komoditasnya. Ini kalau saya prediksi tidak mungkin dikelola oleh satu orang. Iya, Ya, benar. monggo dijelaskan pengelolaan dari Agripak ini. Iya, ini Agripak kita membuat konsep memang multi varietas ya, bukan hanya dari tanaman pangan, kita juga ada tanaman hortikultura sampai nanti perkebunan. Sebenarnya konsep kita itu adalah ingin memasukkan semua komoditas yang ada di kecamatan ini ada di sini. Ini sebagai nanti kedepannya ingin kita konsep sebagai pusat pembelajaran, atau tidak kalah penting adalah ketika orang ke Rowokelai sudah melihat kalau di Rowokelai itu tanamannya ada apa saja sih di situ. Dan memang kita tidak bisa bekerja sendiri ya, karena ini lahannya cukup luas dan kita nggak bisa masing-masing itu di semua komoditas dia menguasai. Jadi kita menggandeng teman-teman petani milenial yang ada dalam satu kecamatan sesuai dengan keahlian mereka. Di sini ada yang ahli hortikultura, tanam bawang merah, kita gandeng, suruh masukkan bawang merah ke sini. Terus ada yang ahlinya di bidang tanaman pangan, dia di padi, di kedelai, dia bagus, ya kita ajak ke sini. Kemudian ada yang dia menguasai perkebunan, baik dari kelapa, ya, kemudian kopi, kemudian yang lain, kita ajak juga ke sini. Ya, ini kita konsepnya memang semua komoditas, ya, semua komoditas yang ada di Kecamatan Rowokelai pengennya dimasukkan ke sini. Gitu, berarti ini semacam demplot yang nantinya ketika orang ke sini ke Rowokelai bisa melihat miniatur komoditas yang ada di Rowokelai. Betul. Nah, dan untuk sistem tanamnya pun kita tidak menggunakan sistem tanam yang mungkin pada umumnya. Kita membuat sistem tanam yang sedikit sentuhan dengan teknologi. Di sini kita juga mulai ada hidroponik, ya, kita mulai belajar hidroponik.
kemudian kita mulai belajar apa namanya, penyiraman dengan sprinkle. Ya, sprinkle. Jadi biasanya kelemahan petani-petani muda itu dia agak sedikit apa namanya ya, malas ketika pertanian itu konvensional. Makanya kita pengen membuat sedikit template atau sedikit perubahan, sentuhan di sini. Ini tempat belajar mereka gitu loh. Karena ya kita tahu sendiri kalau kita mengajak petani-petani muda ini kita keluar untuk studi banding atau belajar di apa namanya, di tempat-tempat yang sudah berkembang di sana, pulangnya mereka kalau mau mencoba mengaplikasikan di rumah pasti akan kesulitan. Nah, kita pengennya mereka belajarlah di sini, diaplikasikan di sini, mulai ditanam, mulai dicoba. Berarti ini sebelum diaplikasikan di sini, petani milenialnya sudah pernah dilatih? Iya. Di mana ini? Ini sudah banyak kita kirim, termasuk kegiatan yang perkebunan. Nah, yang mulai dari perkebunan, yang dari kegiatannya provinsi, kemudian terakhir itu kegiatan kita IPDMIP dari kegiatan sekolah bisnis dan penyuluh swadaya. Oh iya, berarti kalau IPDMIP Rowokele termasuk IPDMIP juga, maksudnya wilayah betul. IPDMIP. Itu berarti petani milenialnya sudah lebih maju dibanding kecamatan lain atau gimana kalau yang IPDMIP? Kalau IPDMIP memang untuk beberapa tahun terakhir ini kita memang petani muda banyak sekali untuk kegiatan ya, mulai dari pengenalan smart farming, melalui sekolah bisnis, kemudian studi banding. Ya bisa dikatakan dari sekian kecamatan, mungkin kecamatan IPDMIP memang mendapat fasilitas lebih terkait dengan pembelajaran untuk petani-petani muda. Ya makanya itu kita harus asak juga, apalagi kegiatan IPDMIP sekarang sudah selesai, sudah berakhir. Nah, mereka mau gimana misalkan tidak diterapkan. Jadi nah, ini ya, apa, kegiatan IPDMIP itu paling tidak ada kelanjutannya, bukan hanya kemarin IPDMIP setelah selesai mandek, tapi di Rowokele ini yang luar biasa dilanjutkan meskipun di kecamatan dulu, di Demplotnya nanti bisa ditularkan melalui sekolah-sekolah yang kesini. Boleh nggak sekolah misal PAUD, TK, SMP atau SMA yang ada di sekitar Rowokele belajar di sini, boleh apa tidak? Itu malah sangat kita harapkan, karena kita juga harus mulai pembelajaran atau pengenalan ya terkait pertanian kepada anak-anak yang usianya masih dini, dia masih perlu belajar. Ini kita dibuka untuk umum, Agripak ini dibuka untuk umum ya, dibuka untuk umum. Jadi monggo siapa saja yang mau belajar ke sini atau rekreasi juga boleh. Sini mau rekreasi cuma jalan-jalan ya, cuma jalan-jalan boleh. Sambil nanya-nanya nanti kita mampir ke BPP ngobrol-ngobrol nggak masalah. Kita juga sudah ada klinik agribisnisnya di sana ya. Jadi konsep kita ini memang yang pertama adalah bagaimana caranya supaya petani muda kita itu berinovasi ya. Yang kedua biar ada pengenalan nanti anak-anak usia dini itu sudah mulai nanti tertarik dengan pertanian. Tapi kalau pertaniannya biasa-biasa saja pasti yaudah selesai kita pertanian. Berarti pertanian yang sekarang lebih modern dan lebih menarik. Iya, betul. Kalau hanya yang biasa-biasa saja, nanti dari generasi mudanya mungkin kurang tertarik. Kurang tertarik dan kurang minat ya terhadap pertanian. Makanya Agripak ini adalah salah satu awal kita untuk memperkenalkan dunia pertanian itu ke lebih luas ya. Karena kalau di lingkungan kecamatan kadang kan ada yang urusan dengan kecamatan nunggu kita di sini bisa lihat-lihat ya, karena ini konsepnya adalah konsep taman ya. Konsep taman, jadi boleh melihat di sini juga kita sudah lengkapi barcode-nya ya. Jadi bisa langsung melihat ini varietasnya apa, kayak padi kita ada varietasnya padi, sistemnya seperti apa, sistem tanamnya, kemudian irigasinya itu seperti apa, itu sudah kita bisa akses di sini, kita sudah siapkan semuanya.
Nah, termasuk wifi gratis di sini, nggak ada wifi gratis ya. Jadi nanti ini konsepnya sebagai pusat edukasi, bisa untuk wisata, dan yang terpenting ini kan pemanfaatan lahan di sekitar kecamatan. Betul, betul. Dan tidak kalah pentingnya adalah kita memang untuk pengelolanya adalah melibatkan petani-petani muda. Nanti yang bukan penyuluh yang terjun langsung kita mengelola, tidak, tapi nanti di manajemen sama petani-petani muda. Ya, ini bukan hanya budidaya ya, kita mulai dari nanti ada persiapan benihnya, persiapan bibitnya, ya, penyediaan saprodinya, itu dari mereka. Kemudian tanamnya, kemudian pemeliharaannya, sampai nanti kita siapkan juga pasca panennya. Pasca panen di sini misalkan bawang merah kita siapkan untuk tempat penjemurannya, kita pakai greenhouse nanti biar tidak bolak-balik. Kemudian kita nanti buat pasarnya, kita buat pasar langsung di sini. Jadi nanti konsumennya adalah, konsepnya adalah nanti minimal karyawan-karyawati yang ada di lingkup Kecamatan Rowokelei, yang ada di lingkungan ini saja, itu adalah konsumen nanti yang membeli produk-produk yang ada di Agripak ini. Nah, kembali lagi nanti untuk budidaya dan perawatan dan sebagainya. Ini seperti ini, konsep yang bukan hanya sekedar kita nanam, dilihat selesai, tidak, tapi mulai dari hulu sampai hilir kita benar-benar lakukan atau kita kawal dengan semuanya pengennya dengan sentuhan teknologi, ya, dengan sentuhan teknologi dan biar diminati, mungkin seperti itu. Berarti untuk pembiayaan itu swadaya dari kelompok atau ya, gimana? Dan alhamdulillah untuk Kecamatan Rowokelei kita melibatkan semua kelompok tani yang ada di Kecamatan Rowokelei. Ini kemarin kita luar biasanya seperti itu. Ya. Kita menerima bantuan semuanya dalam bentuk apapun. Yang punya pemikiran, oke, kita minta bantuan pemikirannya. Yang punya mungkin tenaga, ya kita minta bantuan tenaganya. Ya. Termasuk yang misalkan, oh saya malas tenaganya, malas mikir, udah mas, saya ikut beliin bibitnya, beliin pupuknya, ya kita beri kesempatan. Jadi ini kita sifatnya adalah gotong royong, karena memang nggak ada anggaran khusus di sini. Termasuk teman-teman penyuluh ya suruh ayo ikut investasi dalam kegiatan ini. Termasuk kita juga melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga itu karena awalnya kita juga modalnya kurang, ada yang kita konsep untuk tanam bawang merah. Dan ini harusnya kan ada beberapa sayuran, tapi kita konsep ini bawang merah dulu semua. Karena apa? Karena kita melibatkan pihak ketiga di situ. Yang penting ada tanaman dulu, nanti dia ada hasil. Nanti ketika kita sudah punya hasil dari kegiatan tersebut, nanti kita bisa mulai mandiri dengan memperbanyak varietas lagi yang ditanam di sini. Oh iya, luar biasa nih, berarti intinya adalah pemberdayaan kelompok dulu. Betul. Jadi kalau saya amati, ketika kelompok itu kuat, berjalannya kegiatan insya Allah kuat. Iya. Tetapi kalau kelompok itu belum kompak, itu agak kesulitan. Benar sekali. Jadi nanti ini konsepnya memang ibaratnya naik impian yang tinggi, tetapi disertai dengan tahap-tahap. Jadi tidak langsung. Iya. Jadi pertama pelan-pelan budidaya dengan pemberdayaan dari kelompok tani, milenial, KWT dan lain sebagainya, termasuk penyuluhnya ini luar biasa. Karena tanpa dukungan dari semua pihak, dari kecamatan, BPP dan desa juga kemungkinan ya kurang berjalan dengan baik. Jadi ini adalah konsep yang luar biasa dan bisa menjadi contoh untuk kecamatan lain. Bahkan untuk BPP bisa dicontoh dengan kerjasama dari semua pihak. Selama ini mungkin masih inginnya sendiri-sendiri. Jadi BPP ini atau kecamatan ini ingin sendiri, tetapi dari Rowokelei ini kita belajar kekompakan itu nomor satu dan kerjasama dengan semua pihak. Ini semoga nanti di Kabupaten Kebumen bukan hanya Rowokelei, tetapi banyak yang meniru. Dan ini sangat menginspirasi sekali, Mas Trisno. Semoga nantinya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Mungkin harapan ke depan dari
BPP atau dari penyuluh ini seperti apa harapan ke depannya? Ya, terima kasih untuk mungkin yang terakhir di sini, harapan kami nih ke depannya, kita tidak berhenti untuk belajar. Ya, ternyata yang namanya dunia pertanian itu tidak seperti matematis ya, yang selalu 1+1 itu adalah 2. Ternyata kita harus belajar banyak terkait dengan pertanian ini. Pertanian ini cukup kompleks ya, cukup kompleks. Jadi jangan berhenti belajar, jangan berhenti inovasi, ya. Kemudian jangan berhenti, yang jelas berkarya ya, dan menggandeng apa yang ada di sekitar kita. Ya, karena kita di lingkup kecamatan, ya kita menggandeng kecamatan. Ya, ada mungkin nanti yang BPP-nya tidak sama kecamatan, bukan berarti tidak menggandeng. Tapi ayo mengajak biar bareng-bareng kayak gitu. Ya, mungkin kami di Rowokele saja bisa. Mungkin teman-teman di penyuluh di BPP yang lain, insya Allah akan lebih bisa ketimbang kami. Harapan kami hanya seperti itu. Dan ini juga program dari kementerian, betul, terus kabupaten dan semuanya. Ini jadi program yang sangat baik sekali. Semoga nantinya dapat bermanfaat. Intinya tadi kesimpulannya pemberdayaan dan melibatkan semua pihak yang berada di kecamatan ataupun di sekitar BPP kita. Betul. Terima kasih Mas Trisno, ini luar biasa. Sama-sama. Pada hari ini paling tidak kita bisa belajar bagaimana manajemennya dan bagaimana jalannya nanti Agripark yang ada di Kecamatan Rowokele. Terima kasih. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Sugeng Haryadi, sampai jumpa.